Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 34 Laboratorium Simulasi Komputer akan mempresentasikan tentang tugas besar kami, yaitu tentang simulasi sistem antrian bahan bakar kendaraan roda 2 di SPBU Sekar Paja Surakarta menggunakan software Arena. Nah, di sini kita mendapatkan modul 1 sehingga kita menggunakan software Arena. Kemudian untuk anggota kelompoknya sendiri di sini ada saya Betri Rahmawati NPM 19004 dan ada partner saya M Ilham Sugeng Hamdani NPM 19029. Untuk pokok pembahasan pada kali ini yaitu ada yang pertama penjelasan materi, kemudian dilanjut dengan studi kasus, simulasi penyelesaian studi kasus, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kemudian untuk materinya sendiri, yang pertama di sini ada tentang software Arena. Apa sih itu Arena? Nah, jadi Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Nah, Arena ini merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language atau GPSL. Nah, orientasi dari Arena ini adalah memodelkan sistem dengan proses orientation dan memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event orientation. Kemudian di sini ada ciri-ciri software Arena. Yang pertama ada menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart. Kemudian yang kedua mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan. Kemudian yang ketiga peramalan untuk pengembangan komponen sistem. Yang keempat aktivitas dasar, penetapan biaya secara terperinci. Kemudian ada penganalisaan data global dengan distribusi, visualisasi dari aliran proses data, dan yang terakhir hasil analisis meliputi grafik dan analisis running model. Kemudian ada ACD atau Activity Cycle Diagram. Di sini apa sih itu Activity Cycle Diagram? Jadi Activity Cycle Diagram ini merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Nah, untuk entitasnya ada dua, yaitu permanen dan sementara. Sedangkan aktivitas ACD itu ada pasif dan aktif. Kemudian di sini ada simbol-simbolnya. Yang pertama ada segi 5 ke kanan. Nah, ini merupakan lambang generate, merupakan mempresentasikan, menciptakan, atau create, atau membangkitkan generate entitas. Nah, kemudian ada simbol segi 5 ke kiri, atau terminate. Nah, di sini mempresentasikan memberhentikan atau terminate atau membuang dispose entitas. Kemudian ada simbol lingkaran atau passive state. Nah, di sini lambangnya ini berbentuk lingkaran. Nah, dia ini mempresentasikan aktivitas pasif. Kemudian ada simbol segi 4 atau active state. Dia ini mempresentasikan aktivitas aktif. Kemudian ada panah atau biasa disebut dengan connect. Nah, di sini mempresentasikan relasi urutan antara node yang menunjukkan bahwa status atau aktivitas pendahulu berubah atau berlanjut menjadi aktivitas berikutnya. Kemudian di sini ada belah ketupat. Nah, di belah ketupat di sini namanya alternate. Nah, di sini tuh dia mempresentasikan kondisi pilihan dua alternatif kemungkinan yang perlu diputuskan. Kemudian ada trapesium kanan atau batch. Nah, di sini mempresentasikan aktivitas aktif yang melibatkan dua entitas atau lebih dan bertransformasi menjadi satu entitas lain. Di sini ada trapesium kiri. Dia ini mempresentasikan aktivitas aktif yang mentransformasikan satu entitas menjadi dua entitas atau lebih. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai studi kasus. Jadi apa sih studi kasus yang kita kerjakan di tugas besar laboratorium simulasi komputer kali ini? Studi kasusnya mengenai antrian ya teman-teman. Nah, apa sih itu antrian? Jadi antrian adalah fenomena yang akan terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena terbatasnya sumber pelayanan. Nah, pada penelitian ini dilakukan pengamatan antrian yang terjadi di SPBU Sekar Paja, Jebres Surakarta. Nah, tujuan pengamatan ini tuh untuk mengamati sistem antrian yang terjadi pada pengisian bahan bakar roda 2 untuk jenisnya ini Pertamax dan Pertalite. Nah, ukuran performa yang akan diamati adalah rata-rata antrian dan waktu tunggu yang terjadi. Kemudian
ada simulasi penyelesaiannya. Nah, nanti di bagian simulasi penyelesaiannya akan dijelaskan oleh partner saya program menggunakan software Arena-nya. Nah, jadi di sini langkah pertama yaitu kita membuat sebuah grid. Lalu setelah itu assign lalu setelah itu stasiun, lalu setelah itu kita memasuki sebuah proses. Jadi pada stasiun 1 ini terdapat dua proses, lalu diakhiri oleh load. Nah, lalu setelah itu kita menuju ke stasiun 2. Sorry. Oke, jadi di sini stasiun 2, lalu di sini terdapat proses, kita membuat sebuah proses kembali. Lalu di stasiun 2 ini terdapat dua proses. Dan selanjutnya assign, record, dan dispose untuk mengakhiri. Nah, jika semua ini sudah berhasil, maka kita hubungkan dengan konektor. Oke, jadi kita di sini semua itu hubungkan dengan konektor. Setelah dikonekkan dengan konektor seperti ini, lalu kita klik dua kali create. Lalu ini kita namakan kedatangan pembeli. Lalu di sini kita ganti 1. Lalu oke. Lalu untuk assign-nya entity type terlebih dahulu. Lalu oke. Lalu add entity picture. Di sini kita tinggal mengganti sesuai keinginan. Baik aja ya. Baik. Oke.
Lalu di sini kita oke. Lalu untuk stasiun ini kita namakan titik awal, titik kedatangan, kedatangan. Dan selanjutnya yaitu pemasukan data pada proses yang pertama. Caranya adalah tools, input analyzer, lalu control N, lalu di sini data file use existing, dan kita inputkan data yang sudah dibuat sebelumnya. Maaf, salah. Nah, di sini ada 4 proses. Jadi kita pakai proses yang pertama dulu. Oke. Lalu kita fit all. Kita copy expressionnya. Lalu kita kembali. Kita klik dua proses pertama. Ini expression kita ubah, ini kita ubah ke menit. Lalu untuk penamaan yang pelayanan awal, proses pertama yaitu dinamakan pelayanan awal, lalu klik OK. Nah, untuk proses yang kedua pun sama langkahnya. Keduanya ini sudah saya inputkan, dan selanjutnya yaitu langkah root. Langkah root di sini kita tulis dengan menuju stasiun aja. Dan untuk rootnya di sini diganti 1, unitnya diganti menit. Ya. Dan ini jangan lupa untuk menuju ke stasiun 2. Oke. Lalu untuk stasiun 2-nya sendiri, yaitu kita memberi nama pembayaran akhir. Klik OK. Nah, untuk proses 3-nya sendiri, itu sama ya teman-teman. Jadi kita input analyzer, kita control N, lalu kita data file use existing. Karena itu udah proses ketiga, maka kita menggunakan proses yang ketiga juga. Lalu fit all, kita copy expression-nya, lalu kita kembali ke arena, kita klik dua proses 3, kita ubah expression, kita copy, di sini kita ganti minutes, dan untuk proses 3-nya sendiri, yaitu prosesnya dinamakan pembayaran. Ya, proses pembayaran. Lalu kita klik OK di sini. Nah, dan untuk proses 4-nya pun juga langkahnya sama ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya itu kita menuju assign 2. Jadi ini sama, variabelnya kita ke edit picture, lalu kita pilih gambar bike tadi ya, bike sepeda, salah, bike. Lalu kita OK. Oke, lalu untuk recordnya sendiri, kontennya ini waktu total,
untuk dispose-nya sendiri, ini simpan. Nah, untuk hasil akhirnya udah selesai ya teman-teman, jadi tinggal kita run aja. Kita ke setup terlebih dahulu untuk replication. Parameternya ini kita 10. Dan untuk project parametersnya, ini kita centang semua. Dan untuk reportnya, oke. Lalu kita tinggal go aja. Dan go. Jadi ini kita sedang menjalankan hasil simulasinya. Nah, jika muncul seperti ini, maka udah berhasil ya, teman-teman. Dan ini hasil dari output model simulasi arenanya. Seperti ini. Mungkin itu aja, dan selanjutnya akan dijelaskan tentang Lapres. Terima kasih. Dan untuk simulasi penyelesaiannya dalam laporannya, di sini kita melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan antara lain waktu kedatangan pembeli, waktu pelayanan awal, waktu proses pengisian bahan bakar, pembayaran, dan departur. Nah, untuk pengukuran dalam waktu menitnya dan rata-ratanya sesuai dengan tabel aktivitas antrian bahan bakar kendaraan roda 2 di STBO Skarpaci sesuai dengan slide yang di bawah ini ya teman-teman, mulai dari pengukuran 1 hingga 10 dan dapatkan rata-ratanya. Kemudian ini merupakan activity cycle diagram, mulai dari datang, menunggu, kemudian melakukan pengisian bahan bakar, sampai ke departur. Kemudian di verifikasi dan validasi, di sini ada tabel replikasi aktivitas antrian bahan bakar kendaraan roda 2, mulai dari replikasi 1 hingga replikasi ke-10. Di sini ada total waktunya mulai dari jam, kemudian dikonversi menitnya juga, kemudian dihitung rata-ratanya, standar deviasi, dan variansinya. Nah, dengan N-nya ini 10, karena replikasinya tadi 10, maka N-1 sama dengan 10-1 didapatkan 9. Jadi untuk confidence levelnya 95%. Nah, 1-95% sama dengan 5% atau 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel hasilnya 1,96 ya teman-teman. Kemudian half width-nya di sini didapatkan 0,0350 sekian. Untuk betanya sama dengan half width, berarti hasilnya sama dengan half width tadi. Kemudian untuk N aksennya di sini didapatkan 2,742 sekian, dibulatkan menjadi 3. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Kemudian di sini ada tabel total waktu pengukuran dan tabel hasil output simulasi. Di sini tabel total waktu pengukuran didapatkan untuk loket ke-1 hingga loket ke-3 dengan total waktu pengukurannya 10, 13, dan 14. Kemudian untuk tabel hasil output simulasi di sini ada replikasi 1 hingga ke-3 dan ada total waktunya juga sesuai dengan slide ya teman-teman. Kemudian karena jumlah N1 ini tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah
adalah metode with confidence interval, di mana hipotesanya H0 ini mu1 sampai mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 ini berada pada rentang mu1 sampai dengan mu2. Kemudian untuk H1 itu untuk mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0. Jadi dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 ini berada di luar pada rentang mu1 hingga mu2. Nah, masing-masing populasi atau simulate system ini saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Nah, jumlah sampel pada masing-masing populasi untuk N1 dan N2 ini tidak harus sama, dan variasi antar populasi 1 dengan populasi 2 ini juga tidak harus sama. Kemudian berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan West Confidence Interval didapatkan tabel perbandingan output real system dan arena. Di sini ada replikasi 1 hingga 3 real sistemnya, dan ada arenanya. Di sini untuk replikasi 1 real sistemnya 10, arenanya 0,16 sekian, replikasi 2 real sistemnya 13, arenanya 0,28, dan replikasi ketiga real sistemnya 14, arenanya 0,15 sekian. Yang untuk rata-ratanya, terus standar deviasi, variasi, N-nya, terus N-1 juga sesuai dengan slide yang tertera ya teman-teman. Kemudian, maka didapatkan dari tabel berdistribusi T bahwa Tn-1 kali alfa bagi 2 ini hasilnya 4,30 sekian. Terus untuk Hw-nya didapatkan nilai 5,17 sekian. Sehingga confidence intervalnya ini mu1 hingga mu2 ini rentang antara min 14,211 sampai min 3,817. Jadi analisanya dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan ini tidak valid. Kemudian untuk output simulasinya di sini sesuai yang dikerjakan oleh partner saya menggunakan program software Arena. Di sini ada gambar hasil output aktivitas antrian pembelian bahan bakar di SPBU mulai dari kedatangan pembeli, kemudian titik awal kedatangan, pelayanan awal, pengiriman bahan bakar, sampai menuju stasiun 2, kemudian sampai di tahap akhir yaitu pembayaran akhir. Nah, di sini dari hasil output Arena yang dapat diketahui bahwa hasil di antara kedatangan pembeli adalah 1, pelayanan awal 1, pengisian bahan bakar 1, pembayaran 1, departur 1. Nah, dari hasil verifikasi dan validasi, maka H0 ini ditolak karena nilai 0 tidak berada di antara rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut itu tidak valid. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, jadi hasil output dari software Arena diketahui terdapat satu antrian, baik pada antrian kedatangan pembeli, pelayanan awal, pengisian bahan bakar, pembayaran, departur di SPBU Sekarpace Surakarta. Nah, hasil dari verifikasi dan validasi ini didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Nah, pada total waktu kedatangan sebenarnya didapatkan waktu sebesar 12,3 menit, sedangkan pada software Arena sebesar 0,20 sekian menit. Nah, dari perbedaan yang signifikan tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan half speed, didapatkan hasilnya mu1 sampai mu2 ini rentangnya antara min 14,211 sampai min 3,817, yang berarti H0 ini ditolak karena nilai 0 tidak berada di antara rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total yang ada pada studi kasus ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Nah, oke, sekian presentasi dari kelompok 3-4 untuk tugas besar laboratorium simulasi komputer kali ini. Apabila ada kesalahan kami dalam penyampaian tugas besar ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.